Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Masih bersama gua di segmen 5 film dan kali ini gua punya 5 film psikopat berdasarkan dari kisah nyata. Buat kalian yang para pecinta film-film yang memiliki adrenaline rush, pasti familiar banget dengan subgenre film psikopat atau dengan subgenre serial killer alias pembunuh berantai. Kategori serial killer sendiri adalah seseorang yang sudah melakukan pembunuhan lebih dari 3 orang secara berturut-turut. Subgenre dengan film psikopat serial killers ternyata memiliki banyak peminat. Alasannya karena film psikopat sendiri menantang keberanian kalian lewat adegan-adegan yang menyeramkan, sekaligus membuat kita penasaran akan kelanjutan dari si ceritanya sendiri. Nah, buat kalian yang memang suka dengan film genre psikopat, pasti kalian suka dengan rekomendasi film di segmen kali ini. Sebelum kita masuk ke list filmnya, seperti biasa, buat yang baru datang di channel ini atau juga belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya, biar kalian terus update seputar film-film terbaru dari gua. Oke, ini dia 5 film psikopat berdasarkan dari kisah nyata. Film psikopat yang pertama sebelumnya pernah gue bawain di alur cerita, dan film yang satu ini menampilkan banyak adegan gore di dalamnya. Film ini berjudul Orphan. Orphan berkisah tentang pasangan suami istri yaitu Cat Coleman dan Jack Coleman yang tengah berduka. Mereka belum lama kehilangan bayi perempuan karena Cat mengalami keguguran. Duka kehilangan ini membuat Cat depresi dan kecanduan alkohol. Jack lantas menyarankan Cat mengadopsi anak perempuan untuk mengatasi rasa depresinya itu. Mereka akhirnya pergi ke panti asuhan dan terpikat pada anak perempuan cantik berusia 9 tahun yang pandai melukis bernama Esther. Yang akhirnya pasangan itu mengadopsi Esther dan dibawalah ke rumah mereka. Film ini sebenarnya memberikan alur yang sangat bagus, menarik untuk diikuti buat para penontonnya. Mungkin awalnya terkesan lambat untuk penceritaannya sendiri, namun itu justru lebih bagus untuk film yang sejenis ini. Penonton diajak untuk mendalami karakter satu persatu. Ada scene yang menurut gue bagus dan salah satunya adalah pakaian Esther yang terlihat kuno dan juga perubahan karakter Esther yang awalnya anak yang baik menjadi seorang anak yang kejam. Itu juga ditunjukkan dengan baik dan berhasil membuat penonton akan lebih penasaran tentang akhir film ini. Sayangnya terdapat adegan pembunuhan dan kekerasan yang dilakukan oleh anak kecil, dan ada juga adegan seksual yang pastinya tidak baik untuk ditonton untuk anak kecil. Sebenarnya kalau kalian paham, Esther di sini berumur 33 tahun, akan tetapi dia memiliki hipopituarisme di ceritanya. Nah, secara keseluruhan film ini dari penokohan, latar, waktu, dan suasana dalam film ini sendiri sudah menjadi film yang sangat baik dan membuat penontonnya merasakan penasaran, kaget, sedih, senang, dan pastinya menakutkan. Film Orphan disutradarai oleh James Collet-Serra dan dibintangi oleh Vera Farmiga, Peter Sarsgaard, Isabella Fuhrman, Jimmy Bernard, Ariana Enginer, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 24 Juli 2009 dan mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb, di vote lebih dari 185.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kedua bakalan diisi dengan film yang menampilkan banyak pesan moral di dalamnya, yang mungkin itu bisa menjadi pembelajaran buat para penontonnya sendiri. Film ini berjudul True Story. True Story menceritakan tentang seorang jurnalis New York Times yang bernama Michael Finkel. Michael Finkel sendiri telah berusaha keras untuk menyelesaikan liputannya mengenai seorang anak miskin di Afrika Barat. Namun apa mau dikata, kerja kerasnya tersebut akhirnya sia-sia karena kantor tempatnya bekerja tidak menerima liputannya tersebut. Beberapa hari setelah kejadian itu, Finkel mendapat tugas baru dari kantornya untuk mewawancarai seorang narapidana bernama Christian Longo. Tanpa diketahuinya, sebenarnya Longo sendiri yang telah memilih bahwa dia hanya mau diwawancarai oleh Finkel. Dalam film True Story ini, Longo tengah menjalani hukuman dalam penjara atas tuduhan pembunuhan sadis terhadap istri dan 3 orang anaknya. Investigasi atas pembunuhan tersebut akhirnya dilanjutkan oleh Finkel sendiri. Film True Story ini merupakan film yang membawa pesan dan pelajaran bermakna. Yang pertama adalah soal kebohongan, kedua manipulasi, dan yang ketiga adalah tentang pakem penulisan jurnalisme. Data akurat merupakan hal utama yang dibutuhkan membangun sebuah tulisan. Suatu film yang mengangkat tema sederhana yaitu tentang kejujuran yang kerap berhubungan dengan profesi dan pelaku pembunuhan itu semua benar-benar disajikan cukup baik. Alur cerita yang baik serta dimainkan juga dengan pemeran yang luar biasa itu menambah poin lebih buat film ini. Buat kalian yang mungkin gak suka dengan kebohongan atau yang suka dengan kejujuran, film ini harus masuk di list tontonan kalian. Selain ceritanya yang menarik untuk diikuti, kalian juga bakalan menambah sedikit pelajaran soal itu semua. Oke, nggak usah panjang lebar, langsung aja tonton full filmnya.
Film True Story ini disutradarai oleh Rupert Gould dan dibintangi oleh Jonah Hill, James Franco, Felicity Jones, Maria Dizia, Ethan Suplee, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 17 April 2015 dan mendapat skor sebesar 6,3 di IMDb, di vote lebih dari 65.000 pengguna akun dengan di rated PG-13. Film psikopat yang mengisi list ketiga kita kali ini merupakan film yang diadaptasi langsung dari autobiografi The Phantom Prince: My Life with Ted Bundy. Film ini berjudul Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Film ini mengisahkan tentang cerita pembunuh berantai Ted Bundy namun dari sisi kekasih sebelumnya, yaitu Elizabeth Kendall. Seorang pria bernama Ted Bundy bertemu dengan seorang wanita yaitu Liz Kendall di kota Seattle. Liz Kendall merupakan ibu tunggal yang menyadari jika pria tidak akan tertarik berkencan dengannya. Namun Ted Bundy tetap memfokuskan pada Liz Kendall dan berusaha untuk menjadi bagian dalam kehidupannya sebagai kekasih maupun orang tua dari putri Liz Kendall sendiri. Dua ikatan ini menjadi cepat berkembang dan terjalin selama bertahun-tahun. Namun akhirnya jarak terpaksa memisahkan mereka berdua di tahun 1970, di mana Ted harus pindah ke Utah untuk melanjutkan sekolah hukumnya. Hanya saja Ted kemudian teridentifikasi menjadi pembunuh potensial dan ditangkap ketika berada di perhentian lalu lintas. Ada nama Zac Efron yang dikenal selama ini hanya tampil dalam film-film drama ataupun komedi. Sekarang dia tampil beda di film ini dan aktingnya gila sih, beda banget dari film-film yang dia bintangi. Posisi Zac Efron sendiri tepat untuk memerankan karakter Ted Bundy. Setidaknya Zac Efron berani keluar dari zona nyamannya. Dia berani memainkan film dengan karakter seorang pembunuh. Meskipun tetap dia nggak terlihat sebagai pembunuh, namun Zac Efron sudah berani mengambil keputusan ini. Sayangnya ketika cerita film yang memang seharusnya dimaknai dari sudut pandang Liz, perannya ditutupi oleh Zac Efron sendiri. Memang ada plot-plot yang disusun untuk menggambarkan bagaimana Ted Bundy dan sudut pandang dari Liz sendiri. Hanya aja pesona Zac Efron terlalu besar di film ini. Cerita yang seharusnya dan benar-benar bisa dilihat dari sudut pandang Liz justru tetap terlihat dari sudut pandang Ted. Sang sutradara mengarahkan film ini dengan baik. Dia mengubah sudut pandang seorang pembunuh bayaran yang biasanya bersimbah darah menjadi sosok yang melankolis. Nggak akan ada adegan-adegan bagaimana Ted Bundy melakukan pembunuhan sadisnya, namun sebuah kemasan drama yang menampilkan ironi disampaikan di film ini. Romanisasi kekejaman jadi bagian yang ingin direka ulang tanpa harus memperlihatkan adegan pembantaian tersebut. Penonton akan digiring dalam sifat yang emosional, ikut memuja Ted atau mengutuknya sebagai pesakitan yang memang pantas mendapatkan hukuman. Film Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile disutradarai oleh Joe Berlinger dan dibintangi oleh Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich, Jim Parsons, Angela Sarafian, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 26 Januari 2019 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb, di vote lebih dari 63.000 pengguna akun dengan di rated R. Film psikopat kisah nyata keempat kita kali ini merupakan film dengan tema dia menjadi psikopat yang didasari dari lingkungan sekitarnya. Film ini berjudul My Friends Dahmer. Film ini menceritakan tentang Dahmer, seorang pria yang memiliki perawakan yang cukup besar. Namun hidup Dahmer tidaklah bagus. Dia tidak mudah bergaul dan saat di rumah dia juga selalu menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar. Sampai akhirnya Dahmer membutuhkan perhatian lebih dan keseruan pun dimulai. Film ini sebenarnya bukan mengambil dari sudut pandang Dahmer, melainkan dari sudut pandang temannya yaitu Dave. Kalau bisa kita bilang ini bukan dokumenter, melainkan semacam pendapat si Dave tentang Dahmer yang difilmkan. Dan film ini juga ceritanya berfokus pada Dahmer saat SMA. Di film ini mungkin penonton tidak diperlihatkan bagaimana Dahmer membunuh, karena di film ini Dahmer masih belum menjadi pembunuh berantai, melainkan penonton bakal disuguhkan tekanan yang kuat dari lingkungan dan keluarga, dan itu yang menyebabkan Dahmer menjadi pembunuh. Namun sayang tidak banyak kejutan yang terjadi di film ini. Kita benar-benar disuguhkan sesuatu yang monoton dari awal hingga akhir. Gue sebenarnya nggak berharap bakal ada tusuk-tusukan di film ini atau darah yang mengalir ke sana kemari. Tapi kalau ceritanya lurus dan lempeng aja, itu bisa bikin boring buat para penontonnya, terutama gue sendiri. But well, acting dari pemeran Dahmer sendiri di film ini cukup berhasil menjadi orang yang mengerikan dari segi mental dan dikeluarkan lewat ekspresinya itu. Film My Friend Dahmer ini disutradarai oleh Mark Meyers dan dibintangi oleh Rose Lynch, Alex Wolff, NHC, Dallas Robert, Vincent Kartheiser, Liam Coote, dan masih banyak yang lainnya.
Film ini yang berdana pada 21 April 2017 dan mendapat skor sebesar 6,2 di IMDb, di vote lebih dari 17.000 pengguna akun dengan di rated R. Film psikopat kisah nyata yang terakhir ini merupakan film Eropa yang berdasarkan novel tahun 1985 yang berjudul Perfume karya Patrick Suskind. Film ini berjudul Perfume: The Story of a Murderer. Film ini bercerita tentang seorang lelaki bernama Grenoille yang memiliki kegemaran aneh. Dia sangat tertarik dengan bau tubuh perempuan dan menjadikannya parfum. Suatu hari, Grenoille tertarik dengan seorang gadis penjual buah. Grenoille kemudian membunuh sang penjual buah tersebut dan mengoleskan lemak hewan ke seluruh tubuh sang gadis dan mengeruk kembali lemak hewan itu dengan pisau agar mendapatkan aroma wangi gadis tersebut. Grenoille menyimpan parfum pertamanya yang ia dapat dari tubuh gadis itu di sebuah botol kecil miliknya. Sejak saat itu, Grenoille menjadi terobsesi dengan aroma wangi alami yang keluar dari tubuh gadis-gadis cantik yang ada di kota. Film yang benar-benar mengerikan, dan sekali lagi jangan pernah nonton film ini sama anak kecil atau remaja karena di scene pembunuhan itu diperlihatkan prosesnya Jen mengekstrak mereka yang dalam keadaan gak pakai apa-apa. Banyak scene-scene yang bikin mual sendiri, tapi buat kalian yang memang sudah masuk umur dan suka dengan film-film seperti ini, mungkin akan menambah adrenalin kalian saat nonton film yang satu ini. Film ini juga memberikan twist ending yang mind blowing banget. Kita akan tertipu dari sisi karakter utamanya. Mungkin nanti kalian bakal bertanya-tanya di akhir film. So langsung aja buat kalian yang memang suka dengan film seperti ini, tonton filmnya sampai kelar. Film Perfume: The Story of a Murderer ini disutradarai oleh Tom Tykwer dan dibintangi oleh Ben Whishaw, Alan Rickman, Rahel Hartwood, Dustin Hoffman, Caroline Harford, dan masih banyak yang lainnya. Film ini yang berdana pada 14 September 2006 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb, di vote lebih dari 237.000 pengguna akun dengan di rated R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film psikopat pilihan buat kalian yang memang suka dengan genre seperti ini. Nah, kalau dari kalian sendiri ada yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gue Are, see you in the next film.